Halo gengs, kembali lagi bersama saya Agus Salim di Agus Salim Official. Bagaimana kabar kalian semua gengs? Semoga baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing dan review sebuah keyboard gaming yang tentunya sudah RGB, namun masih belum mekanikal. Masih seri mekanikalnya dengan harga yang pastinya terjangkau untuk kantong para pelajar seperti saya. Keyboard apa yang saya maksud tersebut? Ini dia keyboardnya, yaitu keyboard gaming Slade G-Hammer 7 dari Impreon. Nah, buat kalian yang belum tahu, Impreon itu sendiri adalah merupakan perusahaan lokal yang produksi alat-alat komputer seperti headset, mousepad, keyboard yang salah satu produknya yang kita bahas ini. Kemudian ada mouse, PSU. Untuk PSU-nya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Lalu casing komputer, fan, dan yang terakhir Impreon ini juga memproduksi Xbox. Awalnya saya sedikit ragu juga dengan merek Impreon ini ketika teman saya waktu itu membeli PSU dari merek yang sama. Saya pikir PSU ini pasti tidak akan bertahan lama, palingan setahun juga udah nggak bisa dipakai. Karena kan Impreon ini merupakan produsen baru yang kalau tidak salah beliau ini baru muncul di tahun 2018 lalu. Namun perkiraan saya salah besar. Ternyata PSU teman saya itu masih tetap bertahan sampai sekarang dan masih aman-aman aja komputernya. Walaupun saya tahu daerah tempat tinggalnya itu listriknya tidak stabil dan suka drop. Dan PSU itu masih tetap bertahan sampai sekarang udah lebih dari 2 tahun. Di sini sepertinya Impreon ingin membuktikan kepada para konsumen bahwa walaupun dirinya baru berdiri nih, tapi mampu untuk bersaing di pasaran. Nah, itu sekilas cerita tentang pengalaman teman saya yang telah menggunakan produk dari Impreon ini. Jadi untuk kalian jangan ragu lagi untuk membeli barang dari Impreon ini. Oh ya, saya ngomong begini bukan karena saya dibayar ya oleh pihak Impreon. Saya nggak di-endorse. Tapi kalau Impreon mau nge-endorse boleh sih. Penilaian saya tersebut pure atas sudut pandang dari saya sendiri dan pengalaman saya saat menggunakannya. Nah, kembali ke topik. Sekarang mari kita langsung saja unboxing keyboard ini, kemudian lanjut ke review. Oke. Keyboard ini hadir dengan kardus pembungkus yang cukup keren. Pada bagian depan pojok kiri atas terdapat logo Impreon dengan ciri khas ikon naganya. Lalu terdapat juga gambar dari unit keyboardnya itu sendiri. Sedangkan di bagian kanan bawah terdapat tulisan Slade G-Hammer 7 Gaming Keyboard KG-S07C yang merupakan seri dari keyboard gaming ini. Pada bagian bawah kotak hanya ada logo Impreon, lalu di sisi belakang kotak memiliki tampilan yang sama dengan tampilan depan kotaknya. Hanya saja terdapat tambahan seperti keterangan sistem apa saja yang support dengan keyboard ini seperti sistem OS Windows 7, Linux, Mac, dan Windows 10. Lalu juga terdapat keterangan warna juga karena di sini saya memilih keyboard yang berwarna hitam, jadi di sini keterangan warna hitamnya di checklist. Kemudian di sisi sebelah kanannya terdapat spesifikasi dan fitur dari keyboard ini yang nantinya akan kita bahas juga. Lalu di sisi lainnya tidak ada keterangan apapun selain hanya logo Impreon dan Slade G-Hammer 7 Gaming Keyboard. Sekarang mari kita buka kotaknya untuk mengulas unit keyboardnya. Keyboardnya cukup enak juga saat ditekan. Ini adalah unit dari keyboardnya. Selain unit keyboardnya, kita juga diberikan manual book yang bentuknya cukup minimalis sekali. Kenapa saya katakan minimalis? Ya karena hanya 1 lembar doang. Terlihat banget kalau pihak Impreon ingin menekan sekali budget produksinya mengingat harga jualnya yang cukup murah. Tapi nggak apa-apa sih, lagian manual book juga nggak akan kalian baca juga ya kan? Ayo ngaku. Sekarang kita review unit keyboardnya. Desain pada keyboard gaming Impreon ini memiliki layout 60% atau TKL. Sebenarnya ada yang seri full size layoutnya, tapi saya kurang suka karena terlalu lebar. Soalnya ruang di meja PC saya itu cukup terbatas untuk peletakan keyboardnya. Jadi oleh karena itu saya milih seri yang TKL-nya saja. Kekurangan dari versi TKL ini ialah tidak adanya numpad pada keyboard tersebut. Buat kalian yang sangat perlu sekali numpad dalam penggunaan, bisa memilih yang versi full size yang tentunya terdapat numpadnya. Keyboard ini didesain dengan menggunakan floating key design sehingga ketika keyboard ini kotor banget, mungkin di rumah kalian banyak debu, untuk membersihkan keyboard ini akan mudah karena memang menggunakan floating key design. Lalu pada tombol
spasinya terdapat logo dari Imprion dengan menghilangkan keterangan tombolnya itu sendiri, yaitu tombol spasi yang diganti dengan logo Imprion. Kemudian pada bagian atas tombol arrow key-nya terdapat 3 buah lampu indikator, yaitu lampu indikator untuk caps lock, scroll, dan Windows. Untuk kalian yang nggak mau tombol Windows-nya tertekan pada saat main game, bisa menguncinya dengan cara menekan tombol function Fn plus Windows. Terdapat juga tombol multimedia pada bagian atas keyboard, yaitu tombol function dari F1 sampai F12 dengan menggunakan perpaduan tombol Fn plus tombol multimedia tersebut untuk mengaktifkannya. Jadi ini akan memudahkan kalian dalam beraktivitas. Semisal jika kalian ingin membuka musik, nah kalian nggak perlu membuka manual dengan cara klik file manager dulu, double klik aplikasi musiknya, baru deh aplikasi musiknya terbuka. Dengan cara ini kalian hanya perlu menekan tombol perpaduan Fn plus fitur yang diinginkan dan tara, aplikasi yang dimau akan terbuka. Untuk build quality-nya, keyboard ini menggunakan bahan plastik solid pada bagian besar fisik keyboardnya. Keyboard ini juga telah menggunakan double shoot injection sehingga membuat huruf pada keyboardnya dapat terlihat jelas ketika RGB diaktifkan. Lalu font yang digunakan juga sudah cukup bagus sesuai dengan tema dari keyboardnya, yaitu gaming RGB. Nggak alay juga. Sekarang kita bahas pada bagian RGB-nya. RGB yang digunakan pada keyboard ini udah cukup bagus banget. Kita juga dapat mengatur nyala RGB pada keyboard ini dengan menggunakan perpaduan tombol function. Seperti ketika kita ingin mengatur kecerahan RGB, bisa menggunakan tombol Fn plus tombol arrow up, dan untuk menurunkan kecerahannya bisa menggunakan tombol Fn plus tombol arrow down. Kalian juga bisa mengganti mode RGB-nya dengan menekan perpaduan tombol function Fn plus scroll lock, lalu Fn plus print screen, dan yang terakhir Fn plus pause break. Kalian pilih salah satu dari ketiganya untuk mengubah mode RGB-nya. Pada bagian belakang keyboard ini menurut saya tampilannya cukup keren. Saya nggak tahu kenapa pihak Imprion justru memberikan tampilan yang cukup keren pada bagian belakang ini. Padahal kan tidak ada fungsinya dan juga tidak selalu di-expose atau tidak selalu bisa dilihat. Ya kecuali kalian main keyboardnya kebalik gitu. Ya mungkin aja sih. Di bagian belakang keyboard ini juga terdapat 2 rubber feet yang fungsinya menahan keyboard agar tidak bergerak kemana-mana. Dan terdapat juga 2 kaki yang fungsinya untuk meninggikan keyboard. Selanjutnya pada bagian kabel. Kabel pada keyboard ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Untuk kabelnya sendiri masih belum branded ya, namun sudah bagus dan hampir mirip dengan kabel yang sudah branded. Lalu untuk kualitas kabelnya sendiri sudah cukup bagus kok. Dan USB yang digunakan sudah gold plate. Nah, fitur yang diberikan oleh keyboard Imprion Sledgehammer 7 ini sudah keren banget menurut saya dengan harga keyboard yang cukup terjangkau. Fitur yang diberikan oleh keyboard ini yang pertama ialah keyboard yang sudah double shoot injection, sehingga font pada keyboardnya bisa terlihat jelas pada saat di ruangan minim cahaya. Kemudian keyboard ini memiliki 19K anti ghosting, kemudian anti cipratan air atau spill resistant. Ingatnya gengs, cipratan bukan dimasukkan ke airnya, tolong lah ya. Dan fitur selanjutnya ialah keyboard ini mampu bertahan dengan 10 juta kali klik. Biasanya keyboard membran itu hanya diberikan 5 juta kali klik, tapi keyboard ini keren parah sih. Dan yang keenam adalah rust free metal top cover. Sekarang lanjut ke performa atau kemampuan yang diberikan oleh keyboard ini. Sebenarnya performa sebagus apapun yang diberikan oleh suatu alat atau barang tergantung dari human atau orangnya itu sendiri. Jadi keyboard ini nggak bakalan bisa bikin kalian makin jago dalam bermain game atau bakalan bikin kalian makin cepat dalam mengerjakan pekerjaan kalian jika kalian sendiri tidak bisa mengimbanginya. Nah, berikut ini adalah suara yang dihasilkan oleh keyboard ini.
sesuai dengan tipe key yang terpasang di keyboard ini, yaitu membran atau semi mechanical. Suaranya lebih khas dan mirip-mirip dengan suara dari keyboard mechanical yang switchnya berwarna merah atau red switch. Bener nggak? Kayaknya sih. Kesimpulan dan harga. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan review video kali ini. Untuk kesimpulannya ialah keyboard ini sudah kaya akan fitur yang mampu menunjang mobilitas keseharian kalian, baik itu dalam pekerjaan maupun gaming. Lalu berapakah harga dari keyboard ini? Pada saat video ini dibuat, keyboard ini dibanderol dengan harga sekitar 120 ribuan. Nah, daripada beli keyboard biasa dan belum ada RGB-nya, dengan harga yang sama mending kalian beli keyboard gaming ini aja, sambil nabung juga untuk beli keyboard mechanical. Jadi sambil nunggu uang terkumpul, setup komputer kalian tetap bakalan keren dengan keyboard RGB warna-warni. Nah, itu gengs video unboxing dan review kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video unboxing dan review saya selanjutnya. Dan jika ada yang mau didiskusikan tentang keyboard ini, silahkan komen aja di bawah atau ya. Nah, itu gengs video unboxing dan review kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video unboxing dan review saya selanjutnya. Dan jika ada yang mau didiskusikan tentang keyboard ini, silahkan komen aja di bawah. Oke, saya selaku host di channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jadi pintar bersama Agus Salim Official. Bye bye. Mata gua bengkak sebelah.